Bayangkan, proyek yang dulu disebut simbol kemajuan Indonesia, kini justru disebut barang busuk oleh orang yang dulu jadi pengurus utamanya. Saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Bagaimana bisa seseorang menjelekkan proyek yang pernah ia kawal sendiri? Dan lebih besar lagi, apakah di balik kereta cepat ini tersembunyi permainan angka, utang raksasa, dan kepentingan yang melilit bangsa? Inilah kisah di balik kereta Wus, proyek yang kini disebut busuk sejak awal. Oktober 2025, nama Luhut Binsar Panjaitan kembali jadi sorotan publik. Dalam sebuah pernyataannya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu menyebut proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang kini dikenal sebagai kereta Wus dianggap sebagai barang busuk sejak awal. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak. Mengapa? Karena justru Luhut sendiri adalah Ketua Komite Proyek KCJB yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi lewat Perpres nomor 93 tahun 2021. Saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu menunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Jadi, kalau proyek ini busuk, bukankah berarti yang bertanggung jawab juga termasuk dirinya sendiri? Ucok Sky Kadafi dari Center for Budget Analysis menyindir pedas, seperti menampar air kena muka sendiri. Ia menduga pernyataan Luhut itu bukan tanpa maksud. Bisa jadi untuk menyamarkan peran di balik proyek yang kini diduga penuh kejanggalan dan pembengkakan biaya. Dari awal, proyek ini dijanjikan sebagai kerjasama hebat antara Indonesia dan Cina. Tapi seiring waktu, biayanya melonjak drastis dari 5,5 miliar dolar Amerika menjadi 7,2 miliar dolar Amerika. Lonjakan hampir 2 miliar dolar Amerika itu jadi tanda tanya besar. Kemana semua uang itu mengalir? Ucok mendesak KPK turun tangan karena dugaan markup sulit ditutupi. Sekarang yang nanggung utang kereta cepat, ya rakyat, katanya. Benar saja, 75% proyek ini dibiayai lewat utang ke China Development Bank atau CDB dan bunga utangnya 2% per tahun, bahkan 3,4% untuk pembengkakan biaya atau cost overrun. Artinya, hanya untuk bunga saja Indonesia harus membayar 2 triliun rupiah per tahun. Padahal Jepang sempat menawarkan proposal jauh lebih murah dengan bunga 0,1% saja. Kalau Indonesia ambil tawaran Jepang, bunga per tahunnya cuma 75 miliar rupiah. Selisihnya hampir 1,9 triliun rupiah per tahun. Ekonom Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies menegaskan, proyek kereta cepat WUS terlalu mahal dan kemahalan itu bisa mencapai 40-50% dibanding proyek serupa di Cina. Di negeri tirai bambu, biaya kereta cepat hanya sekitar 17-30 juta US dollar per kilometer. Tapi di Indonesia, biayanya menembus 52 juta US dollar per kilometer. Kalau dihitung, pembangunan jalur 142 kilometer itu bisa menghemat 20 juta US dollar per kilometernya. Kalau sesuai standar Cina, total potensi kelebihan biaya mencapai miliaran dolar Amerika. Pertanyaannya, siapa yang mengalihkan proyek dari Jepang ke Cina? Siapa yang menandatangani kesepakatan bunga setinggi itu? Dan
Mengapa audit proyek baru dilakukan setelah semuanya terlanjur jadi beban utang negara? Kini, proyek yang dulu digembor-gemborkan sebagai simbol modernitas justru jadi beban finansial nasional. Utang menumpuk, bunga membekak, dan pengakuan dari Luhut bahwa proyek itu busuk sejak awal membuat publik bertanya-tanya. Apakah ini bentuk kejujuran atau justru cara mencuci tangan dari kesalahan masa lalu? Yang jelas, rakyatlah yang akan terus membayar harga mahal dari keputusan politik yang terburu-buru. Sebuah pelajaran pahit bahwa proyek kebanggaan bisa berubah jadi luka ekonomi jika transparansi dan akuntabilitas dikorbankan demi gengsi kekuasaan. Kalau Anda merasa rakyat berhak tahu kemana uangnya mengalir, bantu sebarkan video ini, karena publik perlu menagih pertanggungjawaban. Tulis di komentar, apakah menurut Anda proyek ini sekedar gagal, atau memang sejak awal sengaja dibuat busuk? Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus membongkar cerita-cerita besar di balik proyek yang katanya demi rakyat, tapi justru membebani rakyat itu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.